Bab 966. Dia sudah pergi. Setelah mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Mileye langsung serius. 100 juga energi kematian. Pada saat belenggu 5 dimensi tiba, maka makhluk hidup satu era sudah lenyap. Bisa dibayangkan ada berapa banyak energi kematian di saat itu. Lalu, pria berbaju hitam ini malah bisa bertahan hidup dari belenggu seperti ini dan berhasil mengumpulkan semua energi kematian ini. Dia pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Perlu diketahui, belenggu seperti ini sudah sangat menakutkan, lalu dia bisa mengumpulkan energi kematian dari semua makhluk hidup ini, bahkan bukan dalam jumlah yang sedikit, mencapai 100 juta makhluk hidup. Pada saat ini, pria berbaju hitam lanjut berkata, "Kamu adalah seorang kultivator pedang, boleh saja mencoba mengubah benda ini menjadi pedang." Mileye tercengang, lalu menoleh ke arah pria berbaju hitam. Saat itu, pria berbaju hitam menggelengkan kepala dan tersenyum, "Aku lupa lagi. Sekarang kamu masih belum menaklukkannya, jadi masih belum bisa mengendalikannya. Senior, aku harus bagaimana menaklukkannya?" tanya Mileye. Pria berbaju hitam mendadak mengulurkan jari, lalu pisau kematian yang ada di dalam kotak berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke kening Mileye. Boom! Seketika, energi kematian yang kuat langsung memancar keluar dari badan Mileye. Dia langsung duduk bersila. Seketika pria berbaju hitam langsung mundur 100 meter, kemudian ruang hampa yang ada di sekitar langsung bergetar. Di kejauhan, Mileye mengepal erat kedua tangannya, badannya mulai bergetar. Pada saat pisau darah masuk ke dalam tubuhnya, energi kematian langsung menerobos masuk ke kepala dan badannya. Hampir saja membunuh kesadarannya. Menakutkan sekali. Pada saat energi kematian masuk, kekuatan ini sama seperti dirinya membangkitkan garis darah. Saat ini, suara pria berbaju hitam langsung menggema di Mileye. "Energi kematian yang ada di dalam pisau ini sangat tebal, kamu harus bisa menanggung energi kematiannya. Dengan demikian, kamu barulah bisa mengendalikannya. Setelah ia masuk ke badanmu, ia akan menguatkan fisikmu. Jadi, kamu harus bertahan." Mileye menggertakkan giginya. Bertahan. Dia harus menahannya, kalau tidak pasti akan mati. Aura yang dipancarkan pisau kematian terus membuat Mileye menderita. Meski sangat menderita, tapi fisiknya mulai ada peningkatan. Energi kematian memurnikan tubuh fisik. Kondisi ini terjadi sekitar 3 hari 3 malam. Tubuh fisik Mileye selain memiliki energi pedang dan jiwa pedang, juga memiliki energi kematian. Lalu 3 energi ini malah melebur secara harmonis. Tubuh fisiknya semakin kuat. Mileye berhasil menahan gelombang energi pisau kematian. Akan tetapi, dia juga menguras banyak tenaga, hampir setengah mati. Sekarang kondisinya sangat lemah. Bagaikan seluruh tenaga sudah terkuras habis. Pada saat ini, pria berbaju hitam mendadak berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Mileye bangkit duduk dan tersenyum paksa, "Kurang baik. Kesungguhan tekadmu membuatku sedikit kaget," ujar pria berbaju hitam sambil tersenyum. Mileye tersenyum, lalu membuka lebar telapak tangannya. Pisau kematian muncul di tangannya. Asalkan dia menggerakkan batin maka pisau kematian akan berubah menjadi sebuah pedang. Pedang kematian. Pedang ini terbentuk dari energi kematian, tidak memiliki wujud tetap, semuanya tergantung dari hati. Mileye memainkan pedang ini dan berkata, "Senior, apa tingkatan pedang ini?" "Seharusnya di bawah 1 tingkat dari menara dan 3 pedang yang ada di dalam tubuhmu," ujar pria berbaju hitam. Mileye tercengang, dia tidak menyangka pria berbaju hitam mengetahui pedang yang ada di dalam menara. Melihat Mileye tercengang,
Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, kekuatan menaramu masih belum cukup untuk menyembunyikan hal itu padaku. Mileye menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Pedang yang ada di puncak menara adalah pedang fana. Mereka sebenarnya tidak kuat, tapi tuan mereka yang kuat. Meski hanya pedang fana, asalkan satu jiwa pedang atau kesungguhan tekad dari tuannya, maka tidak ada senjata dewa yang bisa mengalahkannya. Pedang fana. Mileye diam saja. Sampai dengan sekarang, senjata terhebat yang pernah dia jumpai adalah pedang fana. Bahkan menara pun sangat takut dengan pedang fana. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye membuka lebar telapak tangan. Lalu pedang penakluk jiwa dan pedang eter muncul di tangannya. Senior, apakah dua pedang ini lebih rendah tingkatannya dari pedang kematian? Dua pedangmu ini sangat menarik, satu untuk menghadapi tubuh fisik dan satunya untuk menghadapi jiwa roh, ujar pria berbaju hitam. Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, pedang untuk menghadapi tubuh fisik sangat tajam. Lalu tuannya sebelumnya seharusnya sangat hebat, tapi kenapa? Tanya Mileye. Kalau aku tidak salah tebak, pedang ini bukanlah pedang yang sempurna, ujar pria berbaju hitam. Mendengar perkataan ini, Mileye langsung membelalakan mata. Senior juga menyadarinya. Mileye sangat kaget, karena untuk pertama kalinya ada orang yang mengetahui pedang eter adalah pedang yang tidak sempurna. Pedang eter hanyalah salah satu dari 4 pedang utama Lydia. Jangan kaget, bagaimanapun juga aku sudah hidup begitu lama, masa hal sekecil ini saja tidak menyadarinya, bukannya hidupku sudah sia-sia, ujar pria berbaju hitam sambil tersenyum. Mileye diam saja. Dia tahu, pria berbaju hitam yang ada di depannya sudah melampaui perkiraannya. Beliau pasti master hebat yang pernah menguasai dunia ini. Kalau dilihat dari kekuatan pedang dan kamu, memang lebih lemah dari pedang kematian. Kalau aku tidak salah tebak, kamu pasti akan kewalahan kalau berjumpa musuh yang lebih kuat darimu, betul? Lanjut pria berbaju hitam. Mileye menganggukkan kepalanya. Musuh yang dia jumpai sekarang sangatlah kuat. Seperti Lin Xie, pedang eter sama sekali tak berdaya. Hanya bisa bilang, berjumpa master hebat seperti ini, pedangnya tidak akan kalah, tapi susah untuk menang. Perlu diketahui, awal mendapatkan pedang eter, dia tak terkalahkan, tidak ada benda pusaka yang berani melawannya. Tapi, sekarang kondisi sudah berubah. Pada saat ini, pria berbaju hitam mendadak berbicara, pedangmu ini masih bisa lebih kuat lagi. Mendengar perkataan ini, Mileye langsung bertanya, senior, bagaimana caranya? Cari senior ini, dia bisa membantu meningkatkan kekuatan pedangmu, ujar pria berbaju hitam. Siapa? Tanya Mileye. Dari tempat ini jalan ke arah kanan, sekitar 10.000 mil, ada sebuah kedai di bagian dalam pegunungan. Kamu pergi mencarinya, kalau dia bersedia, maka pedangmu akan menjadi lebih kuat, ujar pria berbaju hitam sambil tersenyum. Senior, apakah dia akan bersedia? Tanya Mileye setelah bimbang beberapa detik. Kalau orang lain, biasanya akan langsung ditolak. Tapi, kalau kamu, dia pasti akan bersedia, ujar pria berbaju hitam sambil tertawa keras. Kenapa? Mileye keheranan. Kamu pergi ke sana saja, pasti akan mendapatkan jawabannya, ujar pria berbaju hitam. Mileye berpikir sejenak lalu menganggukkan kepala. Baik senior, aku akan pergi ke sana. Aku ada satu permohonan kecil, ujar pria berbaju hitam sambil menoleh ke arah Mileye. Mileye langsung berkata, silakan katakan saja senior. Dengan kemampuan dan talentamu sekarang ini, kedepannya pasti akan berkembang cepat. Puppet ini mungkin tidak akan bisa mengejar langkah cepatmu,
Tapi tidak peduli apa yang terjadi, aku berharap kamu bisa mewariskan pupet ini kepada keturunanmu. Ini adalah hasil karyaku, aku tidak berharap menghilang dari dunia ini, ujar pria berbaju hitam. Baik, Mileye menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke arah pria berbaju hitam, aku masih tidak tahu nama senior. Dulu, ada seorang gadis suka memanggilku Hans. Jadi, kamu panggil aku Hans saja, ujar pria berbaju hitam. Ekspresi wajah Mileye sangat aneh, nama ini. Pergilah, ujar pria berbaju hitam. Mileye menganggukkan kepala, lalu memberi hormat dan berbalik badan pergi. Melihat Mileye pergi, pria berbaju hitam berkomat kamit, waktu itu kamu bilang denganku, kamu mau pergi mencari teman untuk menolong umat manusia ini, tapi kenapa menjadi seperti ini, aku sedikit tidak mengerti. Setelah itu, dia pun mengheningkan cipta. Beberapa saat kemudian, dia membuka lebar telapak tangan lalu muncul sebuah kain sutra warna putih. Pria berbaju hitam menggelengkan kepala sambil melihat kain sutra putih dan tersenyum sipu, ada kalanya, sekali terlewatkan adalah seumur hidup. Mileye baru keluar dari istana, terdengar suara dari lantai ke-9, dia sudah pergi. Mendengar perkataan ini, badan Mileye langsung bergetar. Dia tentu saja mengerti maksud dari Nine. Mileye berbalik badan mau masuk ke istana, tapi langsung terdengar suara Nine, dia menyuruhmu pergi, pasti tidak ingin melihat dia pergi. Kamu jangan masuk lagi. Mileye berdiri di tempat, lalu melihat sekitarnya. Energi kematian yang ada di sekitar mulai mengalir masuk ke dalam istana. Sudah pergi. Mileye diam di tempat dan tidak berbicara. Pada saat ini, terdengar suara Nine, dulu, di zaman mudaku, aku mengira diriku termasuk orang yang hebat di alam semesta 5 dimensi, tapi hingga berjumpa dengan pendahulu, berjumpa dengan wanita bergaun polos, berjumpa Nine, berjumpa dengan duta aliran darah langit, lalu berjumpa dengan pria berbaju hitam, aku baru sadar, aku hanyalah sebutir debu di alam semesta ini. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pasti akan berjumpa dengan kematian dan menjadi bagian dalam sejarah yang panjang ini. Senior, asalkan kehidupan ini kita lalui dengan menarik sudahlah cukup, ujar Mileye. Nine mengamuk, tapi, kehidupanku tidaklah menarik, sekarang masih dikurung di sini. Waktu itu, aku ingin memaksa keluar dari menara ini, tapi kamu malah muncul backingan yang begitu kuat dan membuatku sama sekali tidak bisa melawan. Mileye terdiam. Aku sudah meramal, meski kamu menemukan aturan Tao itu lalu dia membiarkanmu melepaskanku, aku juga tidak bisa terlepas dari kehidupan yang menyedihkan ini, ujar Nine. Mileye sedikit kebingungan, kenapa? Karena belenggu 5 dimensi. Kamu lihat sendiri, semuanya terlihat begitu kebetulan. Aku baru selesai pelatihan tertutup dan bisa keluar, malah berjumpa dengan belenggu 5 dimensi. Aku adalah manusia yang paling sial di alam semesta 5 dimensi, marah Nine. Mileye menggelengkan kepala. Sekarang dia sedikit kasihan dengan Nine. Hidupnya memang sial sekali. Mileye teringat sesuatu dan bertanya, Senior, apakah kamu membenci pendahulu? Nine diam sejenak dan berkata, dia juga bukan sengaja mengurungku, dia adalah orang yang baik, juga orang yang berbudi, jadi aku. Mileye mendadak berkata, katakan dengan jujur. Nine mengamuk, benci bisa apa? Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, apa kamu mengerti? Bersambung.